Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Mila Kanza. Nah, kali ini saya membahas tentang seputar copywriting lagi ya. Nah, untuk itu jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan di subscribe, like, komen, dan share ya. Sebelumnya saya sempat membahas mengenai copywriting, yaitu tentang conversion. Conversion itu ialah calon pembeli bisa mengubah menjadi pembeli atau pelanggan setia gitu ya. Nah, yang belum nonton silahkan nonton yang bagian pertamanya tentang conversion. Di sini saya akan menuliskan di bawah ini di description box. Nah, kali ini saya akan membahas tentang copywriting lagi, dan saya akan melanjutkan juga tentang yang kata-kata Aicha kemarin sempat pernah saya bahas minggu lalu. Nah, ini di bagian attention yang pertama. Aicha attention ya. Attention itu kan perhatian gitu. Nah, sederhananya ya, seharusnya kita sebelum menuliskan iklan ya, kita harus yang paling pertama itu kita harus menuliskan sesuatu yang bisa menarik perhatian target pasar kalian gitu. Ya, tujuannya kita membuat iklan pasti dong ingin mendapatkan pembeli, ingin mendapatkan pelanggan ya. Tetapi tidak akan terjadi kalau kita tidak menuliskan sesuatu yang menarik perhatian target pasar kalian. Jadi kita kalau ingin para target pasar itu yakin dan pingin dengan produk yang kalian jual, itu yang pertama kalian harus menuliskan, yang pertama itu menuliskan iklan dari kata awalnya itu kalimat attention dulu gitu. Nulislah sesuatu yang menarik perhatian para target pasar Anda gitu. Nah, ini ada 3 tips praktis ya. Yang pertama, tulislah hal yang tertarik, hal yang menarik perhatian para target pasar Anda. Misalnya, yang pertama contohnya ya, pertama misalnya kulit wajah Anda bermasalah. Ini tips praktis yang bisa Anda coba untuk membuat kulit wajah Anda semakin sehat, semakin cerah. Atau punya anak yang susah makan, ini tips praktis yang bisa Anda coba untuk menambah nafsu makan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis sesuatu yang menjanjikan, yang bermanfaat. Contohnya, di produk ini Anda akan bisa merasakan manfaatnya jika rutin memakainya. Bisa membuat wajah Anda semakin cerah. Atau bisa klik link di bawah ini untuk bisa menambah skill ilmu tentang dunia marketing ya. Bisa kalian mempelajari tentang dunia marketing untuk meningkatkan penjualan Anda gitu. Nah, yang ketiga, tulis sesuatu yang berisi kemudahan. Misalnya, ini tips makeup natural tanpa harus mengeluarkan uang ratusan ribu gitu. Atau ini tips untuk menurunkan berat badan ya. Ini tips diet tanpa menyiksa badan. Atau ini tips menabung uang 3 juta per bulan tanpa harus hidup hemat. Itu salah satu contohnya. Nah, setelah kita sudah menarik perhatian target
pasar Anda. Yang kedua itu ialah interest, ketertarikan, hal yang menarik. Nah, setelah langkah pertama sudah kita lakukan, selanjutnya itu kita harus membuat iklan yang menarik, hal yang tertarik yang dibaca oleh pembaca iklan gitu. Maksudnya itu tulislah sesuatu hal yang menarik supaya para pembaca itu ingin membaca terus dari awal sampai akhir ya. Tipikal manusia ya, kalau ingin baca buku atau baca apa segala macam, kalau isi di dalamnya itu tidak menarik, pasti dia tidak melanjutkan membacanya, pasti ya udah di skip, dah nggak ada dibaca. Tipikal orang tidak mau membuang-buang waktu hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, jadi tulislah sesuatu hal yang bermanfaat, hal yang menarik untuk meyakinkan target pasar Anda gitu. Pertama, setelah sudah menarik perhatian target pasar, yang kedua buatlah iklan itu, buatlah sesuatu hal yang menarik. Misalnya contohnya kayak gini ya, coba tulislah masalah apa yang dialami di target pasar Anda. Misalnya ya, kita kasih contoh di sekitar sini aja ya, misalnya para wanita, para ciwi-ciwi ya, masalahnya itu yang pertama misalnya jenuh dengan muka yang kusam, atau yang kedua tidak pede dengan tidak pede bertemu dengan teman-teman karena penampilannya, atau jenuh dengan atau insecure dengan mempunyai badan yang gemuk gitu. Kita lihat dulu kan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tulislah hal-hal yang mereka inginkan. Apa sih keinginan mereka gitu? Apakah Anda ingin menurunkan berat badan tanpa harus menyiksa, ingin diet ya? Apakah Anda ingin turunkan berat badan atau ingin diet tanpa harus menyiksa badan gitu? Apakah Anda ingin mempunyai wajah yang cerah gitu? Apakah Anda ingin apakah Anda ingin mempunyai tubuh yang ideal gitu? Apakah Anda ingin berpenampilan yang menarik? Pokoknya tulislah hal-hal yang diinginkan oleh target pasar Anda. Setelah itu baru yang ketiga, tulislah informasi yang relevan untuk target pasar Anda. Nah, setelah itu ya, pas sudah menarik perhatian target pasar, sudah menulis hal-hal yang menarik ya, setelah itu yang ketiga itu ialah desire, kepingin. Tulislah sesuatu hal, buatlah di dalam iklan itu seakan-akan target pasar Anda, pembeli atau pelanggan itu meyakinkan bahwa oh iya, aku pingin nih produk ini, aku ingin beli produk ini, aku harus mempunyai produk ini. Inilah yang aku cari, inilah solusinya, inilah yang pingin aku coba gitu. Buatlah sesuatu orang-orang itu bahwa dia pingin membeli produk yang kita jual setelah kita membuat strategi buat iklan copywriting ini. Yang tentang desain ini ya, ada beberapa contohnya. Itu yang pertama, tulislah sesuatu di dalam iklan produk itu yang solusi produk, manfaat produk gitu. Misalnya gini, misalnya kalian menjual skincare itu dalam bidang rambut itu kayak sampo gitu. Namanya itu misalnya contoh nama mereknya itu Mawar Sampo. Nah, Mawar Sampo ini Mawar Sampo ini bisa mencegah kerontokan pada rambut ya.
dia memiliki vitamin atau memiliki bahan-bahan alami sehingga bisa membuat rambut Anda lebih halus, lebih kuat, lebih lebat dalam waktu 20 hari, atau misalnya kalau kalian rutin memakainya gitu. Kedua, tulislah penawaran yang terbaik ya. Misalnya beli produk ini hari ini dapat diskon 30% serta dapat gratis ongkir plus bonus lainnya seperti dapat pouch cantik, dapat gift yang menarik gitu. Terus yang ketiga, tulislah kelebihan produk kita dibanding yang lain gitu. Misalnya apa ya? Pokoknya dengan kalian mempelajari ilmu-ilmu tentang dunia skincarean, tentang kelas beauty dibanding yang lain, di sini lebih lengkap ya. Ada prakteknya juga serta banyak bonus-bonus yang didapatkan gitu. Banyak ilmu-ilmu yang tidak kalian tahu jadi tahu, banyaklah manfaatnya di sini, misalnya gitulah contohnya ya gitu. Nah, setelah sudah membuat dari tahap awal sampai attention sampai besar gitu kan. Nah, jadi kita tutup dengan action. Ada info tambahan ya, sebelum kalian menuliskan harga di bawahnya, seharusnya menuliskan harga itu sesudah di share. Ini kesalahan para online shop ya. Mereka lebih memilih menuliskan harga dibanding menawarkan produk. Itu salah. Kita harus menawarkan produk dulu baru mencantumkan harga, karena tipikal orang-orang itu pingin tahu manfaatnya dulu gitu ya. Jadi harus memberitahukan manfaat produknya dulu baru kita tulis harga. Nah, setelah itu ditutup dengan action. Action itu ialah mengarahkan pembaca itu melakukan sesuatu, seperti call to action gitu. Contohnya tulis buatlah nama kontak Anda gitu. Maksudnya tulis hal pemesanan, misalnya mereka harus memesan lewat mana. Contohnya klik link di bio ini untuk pemesanan, atau silahkan DM untuk pemesanan ya gitu. Atau enggak, yang kedua, tuliskan atau cantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi. Buat kayak misalnya hubungi nomor admin WA, atau jika ingin bergabung klik link di sini ya gitu. Pokoknya mengarahkan bahwa target pasar kita, pembeli itu memang penasaran, ingin coba, udah tertarik gitu, pingin beli, dan kita terakhir baru kita cantumkan nomor yang bisa dihubungi. Nah, jadi itu urutannya ya. Jadi jangan dulu buat harganya dulu baru manfaat, salah. Kita harus membuat manfaat barangnya itu dulu, apa manfaatnya, baru terakhir di harga. Nah, jadi urutannya itu, yang pertama kita harus mendapat perhatian target pasar kalian dulu, attention, baru kita menulis hal-hal yang menarik yang ingin dibaca oleh target pasar kita ya, yang ceritanya bagus nih, halnya menarik nih, hal-hal yang menarik kita tuliskan gitu. Jadi orang tuh jadi tidak bosan, tidak boring untuk membaca iklan Anda gitu. Ketiga, baru kepingin jadi target pasar ini kepingin jadi kayak dia membutuhkan produk gitu, aku harus coba gitu, harus dapat, harus beli gitu. Baru ditutup dengan action. Gimana teman-teman? Itulah
tata cara atau kayak step by stepnya ya tentang copywriting. Nah, jadi alhamdulillah dapat satu ilmu yang bermanfaat ya. Nah, jadi gitu, kalau pingin tulis iklan jangan dulu cantumkan harga. Yang pertama kita harus kasih tahu dulu manfaat produknya. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Jangan lupa di subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.